Penyebab jerawat ada beberapa hal. Pertama, faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor dari luar itu makanan. Makanan. Selain yang minyak-minyak, memang salah satunya yang protein tinggi. Jadi di tubuh kita ada namanya serat kolagen. Jadi pada waktu bayi, kalau kita lihat, ya kan, kulitnya moist banget, kencang banget. Tapi seiring pertambahan usia, kolagen kita berkurang. Itu sebabnya pada umur 30-an ke atas timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan kolagen. Seperti kulit kendor, kerutan, dan sebagainya. Udah merasa ya? Dikit. Oke, Sobat Resmani Indonesia, welcome back to our channel repsid.com. Oke, bersama gua Alfian Deltois, dan ini dokter yang sangat benar-benar penuh karismatik, terus kemudian mantap, badannya proporsional, kemudian proses kalau itu. Amin kalau itu. Langsung aja, ini dia Dokter Eklendro Sendu atau ya. Dokter Ekles. Ya. Okay. Beliau adalah salah satu dokter estetika yang sudah melanglang buana di berbagai televisi swasta maupun nasional ya dok ya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja dok, bisa di ngobrol dulu dok, kenalan dulu. Gimana, Bro Adian? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat dok. Harus sehat dong. Oke, dokter bisa dikenalin dulu dok, kesibukannya dokter sehari-hari apa, kemudian memulai karirnya untuk di bidang dokter estetika itu sejak kapan, seperti apa dok? Oke, jadi nama saya Dr. Eklendro Young Johannes Sendu, asli Manado. Jadi kalau orang Manado tuh namanya luar biasa, 100 km. Panjang-panjang. Panjang banget. Panjang-panjang. Gitu. Tapi orang lebih well known sekarang sebagai Dr. Ekles. Dr. Ekles. Ada saya akhirnya tenggat dirikan suatu brand klinik namanya Ekles Klinik. Ekles Klinik. Nah, oke, siap. Brand ini sebenarnya dari Sulawesi Utara, dari Manado. Oke. Mimpi kita besar waktu itu dengan tim ingin ada di semua kota di Indonesia. Itu joinan atau sendiri aja dok? Murni sendiri. Murni. Jadi murni sendiri, saya ingat pertama kali pada tahun 2016. Jadi Ekles sekarang mau almost 4 tahun lebih, jadi mau 5 tahun. Okay. 2016 pertama kali buka, Bro Adrian di Kota Tomohon. Kota Tomohon itu tau nggak? Ya, yang itu yang mulainya. Kota Bunga. Oh ya, Di mana? Manado. Ya, Manado sejam. Yang ini buat yang virus corona itu ya, benar, yang jualan masakan-masakan itu. Bener, pasar Tomohon. Ya, bener. Jadi dari situ, karena saya asli di sana, Minahasa, dari klinik sekecil itu. Nah, kenapa juga membangun klinik? Karena kenapa juga flashback ke belakang ya, Bro Adrian. Kenapa saya tertarik juga di kulit? Karena I have my own problem. Jadi saya punya problem wajah, yaitu jerawat to the max. Dulu saya jerawatan banget, sampai psikis, nggak mau keluar rumah. Karena saking jerawatnya. Akhirnya jadi dokter, dulunya yang pingin jadi dokter anak, karena at the meantime, jadi pada waktu SMA mau kuliah lebih banyak lagi jerawat karena dokter kan sibuk banget ya. Betul. Belajar, jaga-jaga malam. Betul. Koas dan sebagainya, jerawat lebih merajalela di kulit. Nah, dari situlah saya memutuskan, kenapa nggak mengobati diri sendiri? Nah, dari situlah saya memutuskan, saya harus jadi dokter kulit estetik. Dari situ awalnya. Dari situ, terus kalau saya sendiri ada mempunyai motivasi hidup. Kalau saya sudah terjun di suatu bidang harus jadi be the best version di bidang itu, be expert di bidang itu. Jadi salah satunya di samping jadi dokter estetik, membuka klinik. Jadi itu awal mualanya. Jadi membuka klinik di Tomohon, akhirnya tenggat direspon luar biasa. Akhirnya sekarang kita udah 27 klinik di seluruh Indonesia. 27 klinik di seluruh Indonesia. Ya. Baik, Dokter Ekles, dalam sesi konten kali ini, mungkin kan saya sebagai sebagai host ya. Sekarang di program ini gua hostnya. Gantian ya, biasanya gue yang host. Oke dok, mungkin dari teman-teman sobat fitness di Indonesia maupun binaraga kan banyak problem-problem mengenai estetika, baik itu dari kesehatan kulit, kemudian wajah, dan umumnya sih itu kaitannya selalu dengan suplementasi maupun nutrisi. Nah, pertanyaan pertama dok, ini mitos atau fakta mengenai kalau tubuh kita jerawatan, itu salah satu faktor utamanya adalah kelebihan protein. Nah, bener banget. Jadi saya terjun di dunia gym sebenarnya udah beberapa tahun, tapi up and down. Iya. Tapi sekarang lagi membentuk juga karena pas pandemi kemarin kan badan naik, jadi sekarang lagi giat-giatnya gym. Nah, mengenai fakta mitos tadi, saya jelasin dulu penyebab jerawat. Penyebab jerawat ada beberapa hal. Pertama, faktor genetik atau faktor keturunan.
Oke. Jadi orang tua, misalnya kita yang memiliki orang tua atau keluarga yang jerawatan cenderung lebih berisiko jerawat. Oke. Jadi pertama faktor genetik, kedua faktor hormonal. Hormon, oke. Itu sebabnya orang yang pubertas, datang bulan, kalau mungkin wanita maaf pakai KB hormonal itu gampang jerawatan. Nah yang ketiga faktor dari luar itu makanan. Makanan. Selain yang minyak-minyak memang salah satunya yang protein tinggi. Tahu, tempe, telur, kacang-kacangan plus minyak-minyak. Gitu. Terakhir psikis, banyak pikiran, sering tidur larut. Itu yang menyebabkan produksi minyak berlebih. Minyak ini di pori-pori itu yang jadi komedo, bro. Adrian, komedo ini yang kena kotor infeksi itu yang jadi jerawat. Gitu. Salah satunya memang adalah kelebihan protein. Nah, cuma agak dilema juga untuk orang yang nge-gym. Oke. Yang harus suplemen protein. Betul. Secara protein itu adalah makanannya otot. Betul. Ya kan, kalau kita membentuk muscle harus banyak protein. Betul. Nah, solusinya satu, memang tergantung latihan kita. Kalau kita membentuk muscle, harus ada intake protein juga untuk makanan muscle. Betul. Gitu. Tapi kalau kita terlalu berlebih, kadang-kadang ada orang tertentu efeknya jadi jerawat. Jadi konsumsilah memang dengan tepat. Biasanya kan di produk-produk kan ada per serving tuh di belakangnya. Betul. Kan. Jadi harus konsumsi tepat sesuai dengan berat badan sih. Oke. Itu porsi secara. Jadi bisa fakta, bisa mitos. Bisa fakta, bisa mitos. Oke dok. Satu sekali serving berdasarkan dari suplemen fake yang ada di suplemen itu tadi. Saya ada teori juga dok mengenai kalau misalnya kita sebagai seorang binaraga ataupun fitness mania, kita harus mengkonsumsi protein 2 kali lebih dari berat badan kita. Itu gimana dok? Ada benarnya kalau kita memang mau getting bigger. Jadi mau muscle kita mau pump. Yes. Karena kebutuhan upsize. Karena kebutuhan harian kita misalnya sudah seperti ini, kalau kita cuma mau gitu-gitu aja ya gitu-gitu aja badan kita. Betul. Cuma kalau kita mau upsize, berarti kebutuhan proteinnya harus lebih tinggi, which is asam amino. Gitu. Asam amino itu pada waktu dia masuk di tubuh dirubah jadi protein juga. Gitu. Jadi diperlukan asam amino, which is protein. Gitu. Untuk meng-up. Cuma hati-hati, harus di kebutuhannya juga harus hati-hati bagi orang-orang yang cenderung jerawat tadi. Karena kalau kita kelebihan, malah di samping itu dari faktor genetika ya dok ya. Yang salah satu tadi. Yang memicu karena kita genetiknya udah gampang jerawat plus protein tinggi bisa jerawat. Gitu. Mengatasinya dok? Apa? Mengatasinya? Ke dokter Ekles. Oke. Hubungi. Ke dokter Ekles. Jadi langsung bisa kepoin aja Instagramnya dokter Ekles nanti. Ya, jadi tips-tipsnya otomatis kurangi kalau memang faktor keturunan hormonal, ya itu udah memang dari sononya, jadi tidak mungkin kita bisa hindari. Tapi jadi bagi anda yang memiliki resiko jerawat, pertama harus karena faktor penyebab jerawat dari luar adalah protein kan tadi. Betul. Salah satunya dan minyak-minyak. Jadi bagaimana concern terhadap hitung-hitung kalori dan minyak ini yang intake ke tubuh. Oke dok. Pertanyaan berikutnya nih dok, mengenai ini kan sekarang lagi happening banget mengenai fitness mania yang vegan. Oke. Seberapa besarkah suplementasi vegan itu buat vegetarian kan mas ya? Yes. Oke. Buat tubuh. Karena di Amerika sendiri yang sebagai kiblatnya anak-anak fitness ya, vegan ini lagi booming banget. Banyak yang brand-brand itu yang memproduksi untuk suplemen vegan. Sebenarnya suplemen vegan ini buat tubuh kita itu seberapa pentingnya dok? Aman-aman aja. Ini berbicara suplemen vegetarian secara umum atau protein? Kalau secara umum. Jadi kalau secara umum itu which is bagus. Karena kan vegetarian terdiri dari buah-buahan, tumbuhan dan sebagainya yang kayak akan serat, kayak akan antioksidan. Jadi bagus untuk tubuh, untuk kekebalan tubuh dan untuk kulit juga. Tapi sekarang kadang-kadang ada orang bertanya untuk protein, apakah sumber protein dari vegan apakah baik atau enggak gitu. Sebenarnya sumber protein dari vegan bagus juga karena seperti kacang-kacangan sih biasanya. Karena kalau sumber protein dari hewani biasanya dari daging-daging kan, daging mamalia biasanya. Tapi which is bagus juga sih sebenarnya. Bisa ada pemicu untuk jerawat juga nggak dok? Balik lagi tetap. Selama kadar protein tubuh kita tetap tinggi kita bisa menyebabkan jerawat. Bisa menyebabkan jerawat. Jadi memang harus bagi anda yang resiko jerawat memang harus tahu kenalilah tipe kulit anda, kenalilah tubuh anda dan kita perhitungkan jumlah protein yang masuk kita jangan sampai berlebih. Oke dok, terakhir dok mengenai ada satu lagi saya harus tambahin. Bukan berarti protein nggak bisa ya, memang dibutuhkan juga dalam olahraga, apalagi yang akan membentuk muscle. Tapi diharapkan dalam kadar yang pas, jangan berlebih. Kadar yang pas, jangan berlebih. Dan kenali tipe kulit tubuh kalian semua. Yes. Oke, terakhir dok, kolagen. Nah ini lagi ramai diperbincangkan di kalangan fitness. Minum ya.
Belum, Oh, belum saya ya? masih 33 dok. Nanti kalau udah masuk kepala 4, kepala 5, mungkin saya bakalan minum Oh, kolagen. oke. Saya Dok. 17 tahun. Ya. Bisa aja dokter Eklas. Oke dok, ini kan salah satu kolagen, ini kan suplemen juga kita bisa lagi bilang sebut happening juga dok. Oke. Mengenai kolagen ini kan bahkan ada teman ataupun customer dari ini ya, dari saya sendiri dia umurnya udah 52, 51 dan dia udah rutin banget mengkonsumsi kolagen dan benar-benar fantastik banget ya. Umur 52, ibu saya 52 aja udah keriput-keriput, ini 52 masih kuat ngangkat, kemudian badannya six-pack, kemudian kulitnya masih bersih. Nah, pertanyaan saya dok mengenai kolagen. Sama seperti vegan tadi, sebenarnya sih perannya kolagen ini dalam tubuh kita sebagai anak-anak gym ini sejauh mana dok? Oke. Nah, jadi di tubuh kita ada namanya serat kolagen. Serat kolagen. Jadi pada waktu bayi kalau kita lihat, ya kan, kulitnya moist banget, kencang banget. Karena serat kolagennya masih banyak. Tapi seiring pertambahan usia 0,2 atau 0,3% kolagen kita berkurang. Itu sebabnya pada umur 30-an ke atas timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan kolagen. Seperti kulit kendor, kerutan dan sebagainya. Udah merasa ya? Dikit. Gitu. Jadi timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan kolagen. Itu sebabnya kolagen ini perlu dirangsang atau di remodeling. Karena tubuh kolagen ini bisa dirangsang atau di remodeling. Nah, salah satunya dengan minuman-minuman kolagen, which is bagus untuk tubuh. Jadi dia untuk merangsang kolagen, untuk pengencangan dan sebagainya. Jadi kolagen ini sangat dibutuhkan bagi tubuh. Benar Bro Adrian bilang tadi ada orang kok 50 tahun masih kelihatan younger gitu. Salah satunya memang kolagen dan mungkin olahraga juga. Oke. Olahraga juga sangat berpengaruh untuk kelihatan lebih muda. Korelasinya sama olahraga gym? Mungkin dua-dua satu paket kali ya. Jadi kalau olahraga bagus banget untuk tubuh, menyehatkan karena memperlancar sirkulasi darah. Otomatis karena memperlancar sirkulasi dan metabolisme, termasuk regenerasi kulit diperlancar. Karena semakin tua, regenerasi kulit semakin lambat. Ya kan? Which is berkaitan dengan kolagen. Kolagen itu juga memperlancar regenerasi kulit dan mengencangkan. Jadi itu satu paket sebenarnya. Nah, korelasinya dengan gym perlu banget. Karena apalagi anak-anak gym pada saat dia diet, kulit kan kadang-kadang lemak banyak, kulit kan dari besar atau kecil kan kadang-kadang kalau mengecil secepatnya tuh kulit agak kelihatan kendor, betul, dok. laxity dan sebagainya. Jadi perlu juga suplemen kolagen untuk mengencangkan kulit gitu. Oke, jadi bisa gua ambil kesimpulan karena kita sebagai anak fitness, karena selain kita butuh protein buat recovery, kolagen itu salah satunya buat kulit supaya kelihatan more freshener. Dan bagi anda yang kadang-kadang kan gym tujuannya pingin turun badan atau diet dan sebagainya. Nah, dari badan besar jadi kecil kelihatan semakin kendor, apalagi di wajah kulit semakin laxity, kelihatan nggak fresh malahan kan. Nah, itu perlu tambahan kolagen. Oke, terima kasih Dr. Eklas sudah menyempatkan waktunya buat berbincang di Repstock kali ini. Jika teman-teman suka bisa kepoin Instagramnya Dr. Eklas kemana dok? _Eklas. Untuk shopnya mungkin mau kepoin juga kemana? Siapa? Shop. Klinik. Eklas Klinik _ID. Eklas Klinik _ID. Di mana aja dok kalau Jakarta? Banyak ya? Jakarta kita ada di Timur, Barat, Selatan? Ya, di area semua hampir ada ya. Hampir ada. Di dekat sini ada di Kelapa Gading, satu. Kedua ada di Mega Kuningan, Plaza Indonesia, Kalibata, Pantai Indah Kapuk. Coming soon ada 2, Kemang sama Taman Palm. Oke, 7 kalau di Jakarta. Benar-benar luar biasa banget Dr. Eklas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bro. buat berbincang di Eklas ya. Oke, siap. Nanti gue bakalan glowing. Oke, gue Alfian Deltoid izin pamit, sampai jumpa di konten Repstock berikutnya bersama narasumber yang lainnya. Bye bye.